Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu walaupun secara daring, secara jarak jauh. Ternyata benar apa kata guru-guru yang lain bahwa 93 itu kalau meet ya nggak begitu banyak yang ikut. Kendalanya apa saya nggak tahu, apakah ada pulsa apa tidak, tapi saya yakin semua ada pulsa kalau 93. Cuma pemakaiannya saja mungkin ya, pemakaian pulsa dipakai apa saya nggak tahu, itu yang jelas. Untuk hari ini yaitu ulangan harian pengambilan nilai dalam semester ganjil. Karena untuk semester ganjil ini semester 5 ini adalah nanti dimasukkan dalam prestasi akademik. Prestasi akademik itu keperuntukannya biasanya untuk mendaftar ke SMA atau SMK negeri dengan jalur prestasi akademik. Diambil dari semester 1, 2, 3, 4, 5. Nah yang kelima inilah yang terakhir. Kalau 6 bagaimana Pak? 6 itu untuk kelulusan nanti. Jadi nggak dihitung di dalam akademik, itu aturannya. Ulangan hari ini yaitu saya akan membacakan soal yang sifatnya soal pilihan ganda. Saya membaca dan menjawab, kalian menyimak atau mendengarkan terlebih dahulu. Setelah itu nanti begitu udah selesai saya bacakan, kalian memegang pulpen dan alat tulis, silahkan disiapkan. Nanti kalian cukup menulis jawabannya saja. Setelah jawabannya dipotret, dikirim secara japri ya, secara japri, bukan di grup. Takutnya kalau di grup nanti dicontek temennya. Tentunya begitu sudah selesai meet, kalian kirim secara japri. Itulah yang mengikuti ulangan secara daring melalui meet. Pak, bagaimana kalau teman-teman yang belum ikut apa ulangannya? Ya nanti akan kita kirim YouTube. Disitulah kalian nanti yang susulan, dianggap susulan atau mau ikut ulangan melalui YouTube, yaitu dengan cara absensi di kolom komentar. Ini kalian udah pada absen belum? Atau nanti si Dimas tolong di screenshot ya absennya. Oke Pak. Udah pada absen belum? Oke Pak. Oke. Di ini aja absennya di pesan dalam panggilan, atau udah ada ya, udah ada, nggak usah deh, atau di screenshot aja nih. Kan di orang-orang itu apa peserta kan ada nama-namanya, Tasya, Siti Aziza ada, Siti Aziza. Oke, nanti langsung yang mengerjakan ya, langsung nanti absennya di screenshot ya si Dimas ya. Iya Pak. Ya. Kita mulai pembahasan nomor 1. Nanti ulangannya hanya 10 ulangan. Kalian cukup menulis jawabannya saja. Jadi jawaban nomor 1 misalnya B, nomor 2 C, misalnya begitu aja cukup.
terus kalian kirim secara jabri, tetapi ditulis nama dan kelasnya. Mengerti? Kalau mengerti, saya lanjutkan langsung pembahasan materinya. Nomor 1, nggak usah ditulis ya, dengerin secara fokus. Nanti akan saya sampaikan beberapa soal ini, yang mudah-mudahan kalian tidak asing jika nanti hari Senin mengerjakan soal. Silakan yang ada di YouTube kalau memang menghendaki nilai yang sangat memuaskan, pelajarilah di YouTube itu. Nomor 1, perhatikan pernyataan berikut. Banyak pernyataan nih. 1, presiden. 2, MPR. 3, gubernur. 4, DPR. 5, bupati. 6, wali kota. Dari data di atas yang termasuk kekuasaan eksekutif ya, karena ada eksekutif, ada legislatif. Yang ditanyakan adalah eksekutif. Menurut pembagian kekuasaan negara ditunjukkan nomor berapa? Tentunya di sini nomor 1, 2, 1, 3, 5, 6, yaitu B. 1, presiden. 3, gubernur. 4, 5, bupati. 6, wali kota. Itu eksekutif. Kalau legislatif itu DPR, MPR, DPD, itu legislatif. Nomor 2, perhatikan cerita berikut. Ayah Mary seorang penegak hukum. Ayah Mary bekerja di lembaga peradilan yang berada di ibu kota negara Republik Indonesia. Sewaktu ada kasasi, ayah Mary menjadi orang yang mengadili perkara tersebut. Berdasarkan cerita tersebut, ayah Mary bekerja pada lembaga apa? Yaitu lembaga Mahkamah Agung. Lembaga Mahkamah Agung. Nomor 3, perhatikan wewenang berikut. 1, mengajukan usul perbuatan undang-undang dasar. 2, melantik presiden dan wakil presiden. 3, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam jabatan dari jabatannya. 4, memberikan gerasi kepada narapidana. 5, membuat undang-undang. Pernyataan yang menunjukkan wewenang MPR ditunjukkan oleh nomor berapa? Kalau MPR adalah legislatif. Nomor berapa? Yaitu nomor 1, 2, dan 3. Yaitu 1, mengajukan usul perubahan undang-undang dasar. 2, melantik presiden dan wakil presiden. 3, memberhentikan presiden dan wakil presiden dari jabatannya. 4, salah satu alasan terjadinya perubahan dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat yang kemudian diubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang tahun 45 adalah, itu jawabannya, kedaulatan rakyat harus dilaksanakan
dilaksanakan langsung oleh rakyat. Kedaulatan rakyat harus dilaksanakan langsung oleh rakyat. 5. Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa diwujudkan dengan menjalankan dengan titik-titik, jawabannya yaitu menjalankan kegiatan pemerintahan secara jujur dan konsekuen. 6. Indonesia dapat menentukan tujuan dan nasibnya sendiri dengan kekuatan dan kekuasaannya sendiri, serta dapat sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, Indonesia dapat dipandang sebagai negara yang titik-titik, yang apa? Yang berdaulat. Nomor 7, lembaga negara yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran itu melebar atau dipecah. Contohnya Depok dengan Bogor, dulu Depok ikut Bogor, dipecah. Atau pemekaran, sekarang Depok sendiri, dulu masih bergabung dengan Bogor, Kabupaten Bogor. Penggabungan daerah adalah Dewan, jawabannya adalah Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dan itu aja, mungkin itu saja secara pembelajaran pemberian. Sekarang siapkan buku dan alat tulisnya. Silakan siapkan buku dan alat tulisnya. Itu ulangan, kalian cukup tulis nama, kelas, tanggal, terus jawabannya saja. Jawaban nomor 1 apa, nomor 2 apa, ya. Ulangannya 10 dan pilihan ganda semua. Nanti di EDN juga sama, 50 soal pilihan ganda semua. Ulangan ini yang udah saya sampaikan tadi, dan ada beberapa pengetahuan yang belum saya sampaikan, sehingga kalian mempunyai pengetahuan apa tidak, atau belum belajar apa belum, apa tidak. Kita mulai ya, sudah siap? Udah. Ya udah. Nomor 1, silakan tulis nomor 1. Ketika warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil, hak untuk memeluk agama atau hak atas pendidikan, negara tersebut menganut kedaulatan berdasarkan teori kedaulatan titik-titik. A. Raja. B. Hukum. C. Negara. D. Rakyat. Nah, itu silakan pilih. Cukup tulis D, misalnya nomor 1, atau A, itu nomor 1 ya. Nomor 2, tidak ada kata ulang. Untuk berikutnya tidak ada kata ulang, fokus. Tapi nomor 1 akan saya maklumi, kita ulang dulu ya.
Berikutnya tidak ada kata ulang. Oke, nomor 1 saja yang saya ulang. 1. Ketika warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil, hak untuk memeluk agama, atau hak atas pendidikan, negara tersebut menganut kedaulatan berdasarkan teori kedaulatan apa? A. Kedaulatan raja, B. Kedaulatan hukum, C. Kedaulatan negara, D. Kedaulatan rakyat. Nah, itulah kedaulatan rakyat. Nomor 2, fokus ya, jangan tanya lagi, nggak ada ulangan lagi ya. Maksudnya nggak ada bacaan ulang. Nomor 2, seorang hakim melakukan pelanggaran etika dan berdampak pada pelanggaran hukum, pidana, serta institusi. Institusi itu adalah kelembagaan atau lembaga. Lembaga negara yang berhak melakukan proses pengawasan dan tindakan penyelesaiannya adalah titik-titik. A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Komisi Yudisial, D. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Seorang hakim, berarti jawabannya Komisi Yudisial. Ya dah, lanjut. 3. Nomor 3, suatu hari terjadi demonstrasi dari suatu daerah yang calon kepala daerahnya kalah di dalam pemilihan, terus mengajukan keberatan atas kekalahan tersebut. Lembaga negara yang berhak dan memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah adalah lembaga apa? A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Komisi Yudisial, di Pengadilan Tinggi. Gitu ya, silakan, cukup kamu tulis B saja. Jangan misalnya B Mahkamah Konstitusi, nggak usah, cukup B saja atau A. Nomor berapa sekarang? 4 ya? 4. Ya, 4. Lembaga negara yang melakukan pengawasan. Lembaga negara yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah adalah A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Komisi Yudisial, D. Dewan Perwakilan Daerah. Cukup kalian tulis D. Nomor kita
nomor nggak jelas. Nah ini udah jelas. Nomor 5 ya. Apa 6? 5 Pak. 5. Oke, 5. Indonesia dapat menentukan tujuan dan nasibnya sendiri dengan kekuatan dan kekuasaannya sendiri, serta dapat sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, Indonesia dapat dipandang sebagai negara yang titik-titik. Negara yang mana? A. Negara berdaulat. B. Adil. C. Makmur. D. Modern. Silakan tulis jawabannya saja. Nomor 5 apa? Atau kalau milih A, tulis A. Nomor 6. Siapa yang baru masuk? Yang bergabung langsung aja tulis nomor 6. Ya, jangan tulis nomor 1. Karena nggak tahu. Langsung nomor 6. Yang baru bergabung, silakan yang terdengar suara saya. Nomor 6, nomor 6. Sikap positif terhadap Pancasila. Yang baru bergabung tulis di kertas ya. Langsung nomor 6. Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa diwujudkan dengan titik-titik. A. Menjalankan kegiatan pemerintahan secara jujur dan konsekuen. B. Menjalankan ajaran agama masing-masing. C. Memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan keluarga. D. Suka membantu dan menolong sesama. Nomor 7. Salah satu alasan terjadinya perubahan dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat yang kemudian diubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. Kekuasaan MPR untuk memilih dan mengangkat presiden. B. Kedaulatan rakyat dilakukan sesuai ketentuan MPR. C. Kedaulatan rakyat harus dilaksanakan langsung oleh rakyat. Itu C itu. D. Kedaulatan rakyat diwakilkan oleh lembaga negara. Kalian cukup nomor 7 cukup tulis C misalnya atau D. Nomor 8. Perhatikan wewenang berikut. 1. Mengajukan usul perubahan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik presiden dan wakil presiden. 3. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dari jabatannya. 4. Memberikan gerasi kepada narapidana. 5. Membuat undang-undang. Pernyataan yang menunjukkan wewenang MPR ditunjukkan oleh nomor berapa?
yaitu oleh nomor 1, 2, dan 3. Itu A yaitu 1, 2, 3 mengajukan usul. Nah, itu tugas MPR. Melantik presiden dan wakil, tugas MPR. Memberhentikan presiden dan wakil dari jabatannya jika melanggar undang-undang, itu juga tugas MPR. Yang B1, 2, dan 4. 4-nya berarti apa? Memberhentikan gerasi kok MPR, bukan. Gerasi itu presiden. C, 1, 3, dan 5. 5 membuat undang-undang. Nah, itu membuat undang-undang itu DPR, bukan MPR. D, 2, 3, dan 4. 4-nya apa? Memberikan gerasi dari narapidana. Gerasi itu presiden. Nomor 9. Perhatikan cerita berikut. Ayah Mary seorang penegak hukum. Ayah Mary bekerja di lembaga peradilan yang berada di ibu kota negara Republik Indonesia. Sewaktu ada kasasi, Ayah Mary menjadi orang yang mengadili perkara tersebut. Berdasarkan cerita tersebut, Ayah Mary bekerja di mana? Di lembaga apa? A. Lembaga Komisi Yudisial. B. Lembaga Mahkamah Agung atau bekerja di Mahkamah Agung. Nah, itu yang B. Yang C, Mahkamah Konstitusi. D, Dewan Perwakilan Rakyat. Jawabannya adalah Mahkamah Agung. Nomor terakhir atau 10. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Presiden. 2. MPR. 3. Gubernur. 4. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. 5. Bupati. 6. Wali kota. Pertanyaannya, dari data di atas yang termasuk kekuasaan eksekutif itu pelaksana undang-undang. Eksekutif menurut pembagian kekuasaan negara ditunjukkan nomor berapa saja? A. 1, 2, 4, 5. 5 apa 5? Bupati ya. 1 apa 1? Presiden ya. 2 apa 2? 2 MPR ya. MPR yang enggak lah. Nomor apa? A. 1, 2, 4, dan 5. B. 1, 3, 5, dan 6. 1 apa? Presiden. 3-nya gubernur. 4-nya apa? 5-nya bupati. 6-nya wali kota. Nah itu. C. 2, 3, 4, dan 5. D. 2, 3, 4, dan 6. Demikian alhamdulillah ulangan hari ini. Langsung saya tunggu maksimal 10 menit untuk pengiriman tugas secara japri. Langsung saya masukkan di dalam nilai. Ya. Ya, ada yang ditanyakan? Halo? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Tidak ada. kalian setelah selesai ini dipoto, diberi nama, dikirim secara japri ya, bukan di grup tapi secara japri. Demikian, mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan mudah-mudahan diberi kesehatan selalu
Dan nanti hari Senin insya Allah mudah-mudahan kalau kalian mengikuti materi-materi melalui Meet ini atau di YouTube Rianto SPD, jangan lupa like and subscribe biar berkah dalam pengambilan soal dan jawab soalnya. Mudah-mudahan akan mendapatkan yang nilai sangat memuaskan. Terima kasih dan langsung difoto, dikirim. Sampaikan teman-teman yang belum, nanti akan ada video YouTube susulan yang sama persis yang Meet saat ini. Kalau tidak ada pertanyaan, sampaikan salam kepada kedua orang tua bahwa sudah mengikuti BDR secara Meet bersama wali kelas atau bersama guru PPKN Bapak Rianto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam.